Halo semua, balik lagi sama gue Anggi Septianto di channel kita tercinta Anggi Septianto. Seperti biasa di episode-episode yang gue suguhkan ke lu, pastinya ini adalah konten yang akan menarik perhatian lo juga. Dan di episode kali ini, di kesempatan kali ini, gue akan membahas kucing yang ternyata dicintai banget sama orang-orang Mesir kuno. Untuk tahu kenapa kucing bisa begitu dicintai sama orang-orang Mesir kuno, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng di episode kali ini. Bus. Ternyata kalau kita lihat ke belakang sekitar 3000 tahun yang lalu, kucing adalah merupakan bukan hewan yang biasa-biasa aja. Tapi saking nggak biasanya, di Mesir kuno di 3000 tahun yang lalu, kucing menjadi hewan yang dihormati sekaligus dianggap suci. Pertanyaannya, kenapa kucing bisa sehebat itu? Kenapa kucing bisa banget disucikan atau dihormati sama orang-orang Mesir kuno? Untuk hal itu, mari kita jawab sama-sama. Anyway, kenapa kucing bisa banget dihormati di Mesir kuno? Ini nggak bisa lepas dari sebuah cerita yang berkaitan sama dewa matahari yang bernama Ra. Re, atau apa ya? Ra ya. Kita sebutnya dewa matahari itu Ra ya, yang kita kenal. Nah, jadi suatu kali dewa Ra, dewa matahari ini lagi marah besar nih, murka sama manusia-manusia yang ada di bumi. Karena dia marah besar, akhirnya dewa matahari mengirimkan putrinya ke bumi untuk menghukum manusia. Nah, anak atau putri dari dewa matahari ini bernama Sekhmet. Dan ngerinya dari cerita Sekhmet ini ternyata digambarkan sebagai anak dewa matahari yang berkepala singa. Terus karakternya juga kejam, ganas, sampai akhirnya ketika Sekhmet diturunkan ke bumi untuk membalaskan dendam ibunya, yaitu dengan cara membantai umat manusia, ternyata dewa matahari, dewa Ra ini agak-agak nyesel juga gitu. Karena gila ya, gue ngirim anak gue untuk ngebantai manusia gitu. Karena dewa matahari akhirnya kayak nyesel gitu, udah mengirimkan putrinya untuk membantai manusia. Sebagai gantinya, dewa matahari menyiramkan kayak semacam anggur ya, minuman anggur ke tubuhnya Sekhmet, biar bikin Sekhmet nih agak-agak reda lah. Jadi anggur nih diibaratkan sebagai pengganti darah, hingga akhirnya ketika diguyur sama anggur nih, Sekhmet ini tertidur pulas. Nah, dari cerita ini akhirnya kita tahu nih, kalau misalkan kita ngelihat kayak budaya-budaya Mesir kuno ya, artefak-artefak atau hal-hal atau simbol-simbol di Mesir kuno, ternyata banyak simbol-simbol yang dilambangkan atau ikonografinya tuh kepala kucing atau bentuk kucing full gitu ya. Ya itu nggak lain adalah cerita awalnya nih dari dewa matahari ini. Terus kenapa kucing? Kan Sekhmet itu manusia atau dewa berkepala singa ya. Ya singa, harimau atau apapun itu kan secara keluarga, secara famili ya, itu termasuk juga dalam keluarga kucing. Itu kenapa akhirnya kucing menjadi simbol di daerah Mesir kuno. Nah, terus kalau misalkan kita ngelihat banyak simbol kucing juga nih di kerajaan-kerajaan Mesir kuno, itu artinya, tandanya sang raja ternyata merasa bahwa kedudukannya aman gitu, karena simbol dari kucing besar itu ya. Itu kenapa kalau misalkan kita berkunjung ke Mesir, ternyata nggak cuman manusia-manusia atau raja-raja aja yang dimumifikasi di sana gitu. Ternyata ada juga loh kuil-kuil yang isinya tuh kucing-kucing yang dimumifikasi. Dan sekaligus kucing juga jadi kayak semacam persembahan juga sih waktu itu. Dan juga sekaligus kucing itu menjadi penimbang baik dan buruknya doa gitulah di zaman Mesir kuno dulu ya. Nah, dari cerita dewa matahari yang ngirim Sekhmet anaknya ini ke bumi, akhirnya orang-orang Mesir kuno menjadikan kucing menjadi semacam mediator ketika orang-orang Mesir kuno pengen berkomunikasi dengan dewa matahari. Oh, jadi ternyata dari cerita ini ya, dari cerita yang mengerikan ini ya, kan awalnya gila kan, Sekhmet ini dewa berkepala singa ini dikirim ke bumi untuk membasmi manusia gitu. Tapi pada akhirnya ternyata Sekhmet atau kucing malah dijadikan mediator pada akhirnya ya, untuk berkomunikasi dengan dewa matahari. Nih ceritanya gokil juga ya. Terus fun fact dari cerita ini, ternyata pada akhirnya Mesir kuno tuh akhirnya kayak semacam bikin rules atau peraturan yang kalau misalkan ada penduduknya ketahuan menyakiti kucing atau bahkan membunuh kucing, itu bakal dihukum besar. Karena di sana waktu itu dianggap membunuh atau menyakiti kucing adalah dosa besar. Terus juga pada akhirnya keberadaan kucing di Mesir tuh jadi kayak semacam pelindung rumah, pelindung tanaman-tanaman dari hama. Dan masyarakat Mesir pada akhirnya menilai atau menganggap keberadaan kucing adalah sebuah anugerah dari dewa. Nah, ini cerita kenapa
kucing menjadi simbol atau menjadi ikonografi di Mesir kuno yang jadi gede banget gitu, viral banget gitu. Kita sering banget kan ngelihat ikon-ikon kucing di tulisan-tulisan kuno Mesir gitu ya. Dan ya itulah cerita dari kenapa kucing dicintai sama masyarakat Mesir kuno. Ternyata ceritanya dari Dewa Matahari. Buat lo yang mungkin tahu lebih banyak, lebih dalam tentang kenapa kucing dicintai sama Mesir kuno, please komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Mungkin segitu aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Atau subrek ya. Thank you.